Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahya Octavia Ningrum. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang filsuf Francis Bacon. Francis Bacon adalah anak dari Rothschild Bacon, salah seorang pejabat tinggi kerajaan Inggris di zaman kekuasaan Ratu Elizabeth I. Bacon lahir di Rockhouse, London, Inggris pada 22 Januari 1566. Dia hidup di abad pertengahan di mana kebebasan ilmu pengetahuan diagungkan. Pada tahun 1576, dia diangkat menjadi salah seorang staf kedutaan Inggris di Prancis. Kemudian di usianya yang ke-23 tahun, dia diangkat menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1580, Bacon kembali ke London setelah mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, pada tahun 1586, dia diangkat sebagai penasihat negara. Setelah 11 tahun bekerja, Bacon dituduh oleh parlemen menerima suap dan akhirnya dimasukkan ke penjara pada tahun 1598. Selama dalam tahanan, Bacon sangat aktif melakukan kajian intelektual dan eksperimen ilmiah. Bacon menghabiskan waktunya di penjara kurang lebih selama 5 tahun. Selama di penjara, dia juga dijauhkan dari kehidupan publik. Namun akhirnya dia mendapatkan remisi dari pihak kerajaan setelah beberapa waktu lamanya. Setelah Ratu Elizabeth tutup usia, pada tahun 1603, dia diangkat menjadi penasehat Raja James I. Pada masa pemerintahan James I inilah karir Bacon di kalangan pemerintah maju pesat. Tahun 1067, dia menjadi konsultan umum bidang hukum dan tahun. Menurut Bacon, hakikat pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Persentuhan disebut pengalaman. Pengalaman dari hasil pengamatan sifatnya partikular akan menemukan pengetahuan yang benar, dan karena itu pengalaman adalah sumber pengetahuan sejati. Terkait dengan sumber dan hakikat pengetahuan dalam perspektif epistemologi Bacon, kita bisa mengabstraksikan metode Bacon secara simpel dan sampai pada sebuah catatan sederhana tentang metode ilmiah. Ini menegaskan pemikiran Bacon yang menisbikan pengetahuan akal yang telah ada, anggapan tanpa rasionalitas, dan bahwa kita juga diwajibkan untuk mencatat atau merekam hasil-hasil dari data-data pengalaman sensori. Hasil-hasil dari pengamatan diungkapkan dalam sesuatu yang ditanamkan pernyataan observasi. Dari sebuah kesimpulan pengamatan tersebut bisa digunakan sebagai landasan bagi hukum-hukum dan teori-teori ilmiah. Selanjutnya, proses induksi yang akan dilakukan untuk memahami pendekatan induktif Bacon ini adalah dengan memulainya dari bagian-bagian yang bisa diamati dan kemudian dipikirkan ke dalam pernyataan-pernyataan umum ataupun hukum-hukum. Karena itulah fenomena-fenomena alam sangat mendukung sebagai salah satu sumber pengetahuan, di mana hakikat pengetahuannya adalah mengetahui alam dari alam. Setiap teori pastinya tidak pernah lepas dari kekurangan. Begitupun dengan metode induksi gaya Bacon. Setidaknya ada 2 keberatan atas induksi gaya Bacon ini dan cara kerja induksi pada umumnya. Pertama, betapapun menariknya metode yang ditawarkan Bacon, dalam kenyataannya kita tidak pernah mendekati, meneliti, dan membaca alam dengan mata telanjang yang kosong sama sekali. Kita tidak bisa melakukan pengamatan apapun atas alam tanpa ide tertentu tentang alam yang sedang kita amati. Karena semua pengamatan kita mau tidak mau sudah dipengaruhi oleh pengertian tertentu tentang apa yang sedang kita amati. Jadi intinya, kita tidak bisa mengamati alam dengan akal budi yang kosong sama sekali, sebab disadari atau tidak, ketika kita mengamati suatu objek, kita sesungguhnya telah memiliki kerangka teoritis dan asumsi tertentu. Bahkan kita sudah mempunyai hipotesis tertentu sebagai hasil dari abduksi. Abduksi adalah proses yang terjadi dalam pemikiran ilmuwan untuk mencari dan merumuskan hipotesis.
Sebagai contoh, ketika kita ingin meneliti tentang batu, setidaknya kita sudah punya gambaran umum dan konsep tertentu tentang batu, sehingga kita bisa memastikan bahwa itu adalah batu, bukan kayu. Dari sinilah kita bisa membuat klasifikasi tertentu mengenai hal yang sedang kita amati tersebut. Namun, yang harus ditekankan di sini adalah bahwa Bacon hanya menginginkan supaya kita jangan sampai terbelenggu oleh asumsi-asumsi teoritis tertentu yang cenderung memaksakan fakta dan data untuk sesuai dengan asumsi kita. Untuk itu, yang perlu diingatkan adalah bahwa pengandaian konsep dan asumsi teoritis itu harus tetap terbuka untuk diubah berdasarkan fakta dan data yang kita temukan sebagaimana adanya. Bahkan kalau kita malah ditinggalkan jika memang tidak lagi sesuai dengan fakta dan data yang dilapangkan. Dalam hal ini, asumsi teoritis memang diperlukan sebagai alat bantu untuk melahirkan hukum atau teori baru, dan bukan sasaran yang harus dicapai. Kedua, bahwa fakta, data, dan fenomena tidak pernah menampilkan dirinya kepada kita sebagai fakta, data, atau fenomena yang telanjang begitu saja. Karena dalam hal ini fakta tersebut perlu ditafsirkan. Oleh karena itu, Bacon keliru kalau dia menyingkirkan begitu saja spekulasi ilmiah. Padahal untuk melakukan penafsiran tersebut, seorang ilmuwan harus mempunyai konsep spekulasi atau imajinasi tertentu dan aktif berpikir tentang objek tersebut. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sikap dasar empirisme yang mengandalkan metode induksi untuk memperoleh fakta melalui pengamatan indrawi sebagai dasar pengetahuan ilmiah kiranya berlebihan, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa akal budi pun turut berperan aktif dalam mengungkap suatu makna. Karena kalau tidak, maka tidak akan ada yang namanya penemuan ilmiah, sebab tidak semua orang bisa tahu dengan sendirinya. Bahkan fakta tertentu mengungkapkan hukum atau teori tertentu. Meski demikian, bukan berarti induksi ini tidak dapat digunakan, sebab dalam bidang agama ada beberapa persoalan yang memang harus diselesaikan dengan menggunakan metode induksi ini, sebagaimana yang teori kebenaran pengetahuan. Metode atau cara untuk memperoleh pengetahuan adalah eliminative education yang meliputi satu observasi, eksperimentasi atas fakta-fakta alam, lalu habis itu didata dalam tabel positif dan negatif. Kemudian generalisasi untuk penetapan teori pengetahuan atau setelah tidak ditemukan fakta negatif. Jika diuraikan lewat contoh, metode induktif yang dikembangkan oleh Bacon adalah sebagai berikut. Bacon ingin mengetahui tentang sifat panas yang diduganya merupakan gerakan-gerakan tidak teratur yang cepat dari bagian-bagian kecil dari suatu benda. Ia lalu membuat daftar dari benda-benda yang memiliki tingkatan panas yang berbeda. Lewat penelitian dan penyelidikan yang seksama terhadap daftar dari masing-masing kelompok benda itu, ia berupaya menemukan karakteristik yang senantiasa hadir pada benda-benda panas, karakteristik yang tidak terdapat pada benda-benda dingin, dan yang selalu ada pada benda-benda yang memiliki tingkatan panas yang berbeda. Dengan demikian, ia berharap akan berhasil menemukan suatu hukum yang berlaku umum tentang apa yang diselidikinya itu, masih dalam rangka menemukan hakikat panas, mulai dari panas yang diperoleh dari tangan yang digosok-gosok hingga panas yang diperoleh dengan panas matahari. Bacon berpendapat bahwa panas itu sebenarnya adalah gerak yang terjadi pada partikel yang lebih kecil dari suatu benda yang pada akhirnya menghasilkan panas pada benda apapun. Selain itu, metode yang ditawarkan Bacon ini juga dapat diimplikasikan dalam kajian yang dikenal dengan istilah living Quran dan living hadis, yaitu sebuah kajian tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan Al-Quran dan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Dengan pengertian seperti ini, maka dalam bentuknya yang paling sederhana, the living Quran tersebut pada dasarnya sudah sama tuanya dengan Quran itu sendiri. Penelitian terhadap pemahaman Al-Quran dan
Hadis-hadis yang dipraktekkan oleh masyarakat tertentu ini sangat terkait erat dengan aspek sosiologi dan antropologi. Ini karena kajian-kajian berangkat dari pengamatan terhadap suatu masalah praktik-praktik keagamaan seperti tahlilan dan yasinan yang dilakukan oleh umat Islam yang ternyata jika ditelaah lebih seksama. Praktik-praktik keagamaan tersebut sebenarnya terkandung di dalam Al-Quran apapun atau hadis, sehingga kita pun bisa berburu menganggap praktik tersebut bid'ah atau bahkan sesat. Inilah yang sejatinya dikehendaki Bacron dengan metode induksi empirisme, bahwa ilmu pengetahuan itu harus bersifat objektif sehingga menghasilkan dalam mengembangkan sebuah teori filsafat dalam ilmu-ilmu keagamaan tidaklah mudah. Itu tetap harus dilakukan jika seseorang ingin menjadi orang yang handal dan bijaksana dalam setiap keputusan yang akan diambilnya. Pembacaan induktivisme empirisme Francis Bacon ternyata mampu membawa implikasi yang positif bagi ilmu-ilmu keagamaan. Dengan penarikan persepsi dari khusus ke umum yang dipandu dengan pengamatan indrawi yang benar-benar jujur, dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak idealisme dan merasa benar sendiri. Dalam kajian Islam, induksi dikenal dengan istilah istiqro. Dalam bidang fikih, metode induksi ini dapat dijumpai di sistem ijma yang biasa digunakan oleh fuqaha dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Berangkat dari kasus-kasus hukum spesifik dalam fikih dan dengan meneliti ayat-ayat Al-Quran serta al-hadis Nabi, seorang fuqaha bisa sampai pada prinsip umum hukum Islam. Prinsip umum ini dibentuk secara induktif dari berbagai kasus hukum yang spesifik.